Halo Sobat Easy Stock, kita membahas eh ini tentang Gajah Tunggal ya, kita dengerin eh, sahamnya Lo Keng Hong. Apa kata Lo Keng Hong tentang nilai wajarnya Gajah Tunggal? Oke, para pemirsa, kita lihat ya. Apa kata Lo Keng Hong 10 tahun yang lalu, berarti tahun 2013 ya. Iya. Dia harganya bisa sampai 3.000 tuh, betul. Apakah tebak-tebakan aja? Apakah hanya wishful thinking? Mudah-mudahan balik ke 3.000. Apakah Lo Keng Hong model investor saham yang seperti itu? Tentu tidak ya. Dia ada perhitungannya. Nggak mungkin dia ngomong seperti itu kalau nggak ada dasarnya. Dia bukan peramal grafik saham atau pergerakan harga saham, dia bukan seperti itu. Nah, itu kita akan bahas lebih komprehensif tentang Gajah Tunggal ya. Kita coba buka. Nah, ini. Oke, Gajah Tunggal kita lihat pabrik ban, dia bayar dividen memang tidak rutin ya. Dia bayar dividen antara 5 sampai 10 rupiah per lembar sahamnya. Itu tahun 2015, 17 dan 21. Oke, Lo Keng Hong di sini memiliki 5,17% per Maret 2023 ya, atau sebesar 180 juta lembar saham. Dia pemilik saham individual perorangan terbesar di Gajah Tunggal. Nah, ini di bawah ini value saham Gajah Tunggalnya Lo Keng Hong melihat posisi 31 Maret itu sebesar 315,3 miliar. Harga Lo Keng Hong saat itu 905. Valuasi per Q3 itu 3.600. Jadi Lo Keng Hong ada benernya. Nah, perkaranya di sini gimana cara dapetin angka 3.640. Oke, sekarang kita buka ininya ya. Kita punya aplikasi namanya Easy Stock. Anda bisa klik Easy Stock di sini. Nah, kita akan, karena ini tidak bisa di running di desktop ya, cuma di mobile aja. Ini khusus untuk menghitung nilai wajar saham, seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, seperti yang ditanyakan tadi di seorang penanya audiens kepada Lo Keng Hong. Oke, sekarang kita mau, kita mau running ini ya. Kita mau running ini sih salah. Oke, kita lihat ini GJTL. Klik 4.550 Q3 ya. Tadi kan saya bilang Q2 ya. Ini laporan keuangannya udah lebih advance lagi nih. Nah, kita mau mundur ke belakang. Coba kita lihat mundur ke belakang di tahun 2022.
2.887. Itu meningkat ya. Kita lihat tahun sebelumnya lagi. 268 meningkat. Sekarang kan harganya masih di berapa tadi? 900 ya. Coba kita buka dari ulang lagi. Oke, kita lihat di sini 4.500. Nilai wajar terendahnya 820. Jadi ini masuk range, bisa naik ke 4.000 malahan ya. Ini dengan growth-nya 1,92. Dan di easy stock ini ada menu atau fitur yang bisa kita robah-robah. Misalnya growth-nya mungkin terlalu optimis 192. Kita robah turunkan jadi ya, ulang lagi ya. Kita robah lagi 1,2 sebenarnya. Nah, kita robah nih pakai stock simulator di sini. Oh, ada kesalahan nih. Nah, oke. Okay. Nah, kita robah ya 1,2. 1,2 kan jadi 4.000 turun. Oke, tapi yang posisi di Q2 tuh memang di 3.600. Jadi bisa apa? Sinkron dengan apa katanya Lo Keng Hong di sini nih. Nih, bisa masuk ke level ini. 3.475. Nah, kita lihat perbandingan Gajah Tunggal dengan nah ini dia beli di sini. Kita bandingkan dengan kompetitor lain. Kita mulai dari tahun 2021. Di sini kalau dilihat dari penjualannya, Gajah Tunggal terbesar. Diikutin sama Masa juga itu cuma 7 triliun ya. Gajah Tunggal itu 15 triliun. Jadi Gajah Tunggal itu valuasi atau size-nya ya, market cap-nya itu 2 kali lebih daripada pesaing terdekatnya yaitu Multistrada Sarana yaitu Masa. Kalau sama Goodyear, wah tuh bisa 8 kalinya. Nah, oke. Tapi ada satu poin di sini ada defisit ya. Defisit neraca karena utang jangka panjangnya tuh sangat besar ya 6. Tapi kita coba 6,7 triliun kalau kita bandingkan dengan net profitnya. Nah ini memang sebetulnya berisiko sih Gajah Tunggal ya. Dia itu ini kan cuma 80 miliar ya. Sedangkan ini 6 triliun terlalu jauh. Benchmarknya tuh antara 2 kali. Oke, kita lihat rasio keuangannya, price to book value-nya nih kan, ini yang diincar. Ini kan dia beli di tahun-tahun 2021 nih Lo Keng Hong. Nah, kan pernah ini jual parsial, dibeli di sini. Nah, kalau lihat marginnya itu tipis ya, cuma 1% tahun 2021, tapi price to book value-nya masuk. Oke, kita like 2022. Tetap posisi utang jangka panjangnya itu tinggi. Malahan tahun 2022 itu dia itu net loss. Dia net loss, merugi ya. Tapi price to book value-nya itu sangat kecil. Jadi ekuitas ini kan sebetulnya
Kalau kita lihat di sini ekuitas, ini equity 7,2 triliun. Itu ada akumulasi profit dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau kita lihat neracanya itu ada modal disetor, ada paid in capital atau modal disetor, dan ada akumulasi daripada profit selama bertahun-tahun. Oke, kita lihat tahun 2023, sorry. Gajah Tunggal udah mulai profit. Di sini kan Lokengong bilang utangnya berkurang ya. Coba kalau di sini utangnya 47 sama 67. Di sini 47 sama 67 belum berkurang di sini. Ini 47. Sebetulnya Lokengong kalau menurut kami sih ini utangnya tidak banyak berubah. Utangnya tidak banyak berubah, segitu-segitu aja. Profitnya pun juga di tahun 2023 itu profitnya 79, profitnya lumayan naik lah di sini. Profitnya meningkat ya. Equitasnya juga pasti meningkat ya 7,2. Equitasnya tumbuh. Dan posisinya masih rendah di sini ekuitasnya. Jadi memang dia Lokengong di sini di Gajah Tunggal itu jelas dia berpegang kepada price to book value. Itu satu. Kedua, seperti yang dijelaskan di tanya jawab tadi, Lokengong bilang ini pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Kedua, dibandingkan kompetitor yang ada di Indonesia, Gajah Tunggal dibandingkan dengan Goodyear, dibandingkan dengan Indokotsa atau Bram, Masa dan Tire gitu, itu jauh lebih besar Gajah Tunggal. Jadi memang, nah di sini nih ada penjelasan, mungkin lebih ini lagi, kita lihat di sini. Nah, valuasi Gajah Tunggal itu memang margin of safety-nya masih menyimpan potensi naik yang masih sekitar 3 kali lipat lebih. Sorry, 300% ya, berarti 3 kali lipat ya, betul ya. Dengan harga yang bervariatif, ini harganya naik terus sih, sekarang di 920, tapi masih punya upside sekitar 3 kali lipat lebih. Jadi memang di sini, kesimpulan di sini, Lokengong hold GJTL berdasarkan laporan keuangan 2003 memperberatkan pada price to book value dan working capital. Coba di sini sama, dan working capital. Jadi dia memegang kepada price to book value untuk sahamnya Gajah Tunggal. Oke, para pemirsa, selesai kita membahas sahamnya Gajah Tunggal milik Lokengong. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.